berjumpa. Hari ini kita kembali lagi memasuki ibadah minggu kita, ibadah pra remaja GKI Kota Wisata. Waduh, satu minggu ini kalian pasti sibuk ya, banyak tugas ya. Ada PAS, tugas-tugas dari sekolah. Tapi yang penting hari ini kita menyediakan waktu kita untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Mari adik-adik, kita menaikkan lagu Tuhan Allah di tengah kita. Dia yang besar, Dia yang memelihara kehidupan kita sepanjang seminggu ini. Semuanya dalam keadaan sehat. Mari kita menyambut Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, Dia senangkan dan hilangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Mari adik-adik, kita membuka ibadah ini dengan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu di dalam seminggu yang lalu. Dan sekarang kami tiba memasuki minggu Advent kedua. Kami bersyukur buat Engkau yang menolong kami sehingga melewati semua aktivitas sepanjang seminggu ini. Sekarang kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman. Kami siap untuk memuji Tuhan. Berkatilah ibadah ini hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, minggu Advent kedua ini di setiap gereja-gereja akan dinyalakan lilin yang kedua. Apa sih artinya? Artinya adalah kesetiaan dan cinta. Pastinya kesetiaan dan cinta dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Allah yang sudah mati memberikan dirinya. Darahnya tertumpah buat kita, menghapuskan dosa kita, menyelamatkan kita. Itu sebabnya di dalam menyambut minggu Advent kedua ini, kita memberikan hati kita, memberikan hidup kita. Mari kita menyambut minggu Advent kedua ini dengan sukacita, dengan rasa syukur. Lalu pertanyaannya, apakah kita juga sudah siap menyambut Sang Juru Selamat? Mari kita menyanyikan lagu ini dan Kidung Jemaat 36 ayat 1, dihapuskan dosa. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku
untuk menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, dan dipimpin oleh nabinya yaitu Musa. Tema ibadah minggu kita hari ini adalah Allah menebus umatnya. Apa hubungannya kisah tadi dengan tema kita? Umat yang mana yang ditebus dan diselamatkan oleh Allah? Apakah hanya umat Israel saja? Terus kita bagaimana? Lalu karya besar Allah yang bagaimana ditunjukkannya kepada Israel dari mulai tulah pertama sampai dengan tulah ke-10. Wah, beruntung sekali ya bangsa Israel bisa melihat kebesaran dan kebaikan Allah yang melindungi, menuntun mereka melewati Laut Merah. Nah, adik-adik, Kak Ora akan menjelaskan kepada kita lewat firman yang akan dibagikannya. Allah menebus umatnya. Nah, kita berharap di akhir dari firman nanti, hati kita semakin penuh dengan rasa syukur dan mencintai Tuhan kita lebih lagi, bahkan mencintai sesama. Kita akan menyanyikan lagu berikut, lagu dari klip tadi, Ya Allah Kasih-Mu Besar, dari PKJ 212. Halo adik-adik, senang sekali kakak bisa ketemu lagi dengan adik-adik semua di kebaktian sekolah minggu hari ini. Gak terasa ya, sekarang sudah bulan Desember. Sudah 7 bulan lebih kita tidak bisa bertemu secara langsung. Tapi kakak percaya, adik-adik semua tetap bersemangat walaupun beribadah dari rumah. Sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau tetap menyertai kami sampai hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kami hikmat dan pengertian agar kami bisa memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Berkati juga kakak yang akan membawakan firman Tuhan agar hanya kebenaran firman-Mu saja yang disampaikan. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bahan Alkitab untuk pembelajaran kita hari ini diambil dari Kitab Keluaran pasal 1 sampai pasal 15. Tapi yang akan kita baca bersama-sama hanya dari Keluaran 1 ayat 1 sampai 22 dan Keluaran 14 ayat 15 sampai 31. Mari kita dengarkan teman-teman kita dari kelas 6 yang akan membacakannya untuk kita semua. Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai 22. Orang Israel ditindas di Mesir. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarga masing-masing
Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda, Isakar, Zebulun, dan Benyamin, dan serta Naftali, Gad, Asyir. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir, kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudara dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang Israel beranak cucu dan terbilang jumlahnya, mereka bertambah banyak dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika tidak terjadi peperangan, dan jangan ada bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yaitu Pitom dan Ramses. Tetapi makan ditindas makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak-anak laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapa kamu membuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyak kali bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyat, lemparlah segala anak-anak laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkan hiduplah. Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai 31. Menyeberangi laut Teberau. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke atas laut dan belah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Israel dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, pasukan kereta dan orang yang berkuda. Aku akan menyatakan kemuliaanku, maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, kereta dan orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadi berjalan di depan tentang Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang Allah itu bergerak di depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikian tiang itu berdiri di antara tentang orang Mesir dan tentang orang Israel, dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam-malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain. Semalam-malaman itu, lalu Musa mengulurkan tangan ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan mengeluarkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering,
sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang ada di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu dikacaukan tentara orang Mesir itu, ia membuat roda kereta berjalan miring dan maju dengan berat. Sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkan tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka mencerah pagi, berbalik air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu, demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah laut. Berbalikkan segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dan tengah-tengah yang laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikian pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Dari pembelajaran sebelumnya, kita mengetahui bahwa karena di Kanaan terjadi kelaparan yang sangat hebat, maka Yakub dan keluarganya pindah ke Mesir untuk mendapatkan gandum. Waktu itu, Yusuf yang berkuasa di Mesir dan sangat dikasihi oleh Raja Mesir yang bergelar Firaun. Lalu Yakub dan keluarganya beranak cucu dan bertambah banyak. Mereka tinggal di Mesir selama 430 tahun. Raja Firaun yang berkuasa saat itu tidak lagi mengenal Yusuf. Karena itu, ketika ia melihat bahwa bangsa Israel bertambah banyak, bahkan melebihi jumlah dari bangsa Mesir, ia menjadi khawatir. Lalu ia menyuruh para bidan untuk membunuh anak laki-laki yang dilahirkan dan juga menindas bangsa Israel. Namun Allah menolong dan menyertai mereka sehingga mereka tetap selamat. Lalu lahirlah Musa dari keluarga Lewi. Adik-adik tentu sudah pasti pernah mendengar cerita tentang kelahiran Musa, bukan? Ya, Musa yang sesudah lahir harus dimasukkan di dalam peti, lalu dihanyutkan di sungai Nil di tempat putri Firaun biasa mandi. Putri Firaun yang melihat ada peti berisi bayi yang sedang menangis, lalu merasa kasihan, sehingga mengangkat Musa dari air dan mengasuhnya. Karena semakin berat penindasan yang dilakukan bangsa Mesir kepada bangsa Israel, maka mereka berseru-seru kepada Allah untuk meminta tolong. Allah yang mendengar doa permohonan bangsa Israel dan juga mengingat perjanjiannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, maka mengutus Musa untuk dapat menyelamatkan bangsa Israel. Musa yang awalnya ragu-ragu atas panggilan Allah, kemudian dikuatkan Tuhan yang muncul dalam api di semak berduri. Allah juga menunjukkan dua keajaiban kepada Musa, yakni tongkat yang berubah menjadi ular dan tangan yang bisa menjadi kusta lalu tahir kembali. Semuanya ini menguatkan Musa untuk dapat menjalankan tugas panggilan yang diberikan oleh Allah. Lalu Musa bersama Harun abangnya pergi menghadap Firaun untuk meminta izin agar bangsa Israel diperbolehkan beribadah ke padang gurun. Musa dan Harun menghadap Firaun sampai 2 kali. Namun Firaun selalu menolak permintaan mereka
mereka bahkan semakin keras menindas bangsa Israel, seperti yang sudah difirmankan Allah kepada Musa. Lalu Allah menulahi wilayah Mesir dengan menjadikan air sungai Nil menjadi darah, mendatangkan katak, nyamuk, lalat pikat, penyakit sampar pada ternak, bara, hujan es, belalang, dan gelap gulita. Tulah tersebut, selain sebagai ganjaran atas penolakan Fir'aun terhadap permintaan Musa dan Harun, juga dimaksudkan untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Allah ingin mendidik bangsa Israel untuk mengalami sendiri penyertaannya, seperti yang sudah dialami oleh nenek moyangnya sebelumnya. Dan sebelum tulah terjadi, Allah selalu memberitahukannya, baik kepada bangsa Israel maupun kepada bangsa Mesir melalui Musa. Sehingga mereka semua diberikan pilihan, apakah akan menuruti kehendak Allah atau melawannya. Namun Fir'aun tetap mengeraskan hatinya, sampai akhirnya tulah yang ke-10, yakni kematian atas anak sulung orang Mesir maupun anak sulung hewan-hewannya terjadi. Saat itu, bangsa Israel bisa luput dari tulah tersebut karena Allah telah menyuruh mereka untuk mengoleskan darah anak domba perayaan Paskah di ambang atas dan di tiang pintu rumah mereka. Karena kematian yang sangat hebat terjadi di seluruh wilayah Mesir atas anak-anak sulung mereka, maka akhirnya Fir'aun mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dipimpin oleh Musa. Seperti darah anak domba yang sudah menyelamatkan anak sulung bangsa Israel dari kematian, demikianlah Allah mengampuni kita dari dosa-dosa kita dengan mengaruniakan Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Upah dosa itu maut, dan karena kasih Allah yang begitu besar bagi kita, maka kita bisa ditebus dari hukuman maut tersebut lewat darah Yesus. Sesudah Fir'aun memberikan izin kepada bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir, maka sekitar 600.000 laki-laki Israel beserta dengan seluruh keluarganya mulai berjalan keluar dari Mesir. Dengan pimpinan Musa dan penyertaan Allah dalam bentuk tiang awan di waktu siang dan tiang api di waktu malam, mereka mulai berjalan. Lalu tibalah mereka di tepi laut Teberau dan berkemah di situ. Kemudian Fir'aun yang seperti sudah difirmankan oleh Allah, berubah hatinya dan memutuskan untuk mengejar Israel. Allah membiarkan hal ini terjadi karena ingin menunjukkan kepada bangsa Israel maupun bangsa Mesir bahwa Allah lah yang berkuasa atas kehidupan mereka semua. Bangsa Israel yang mendengar bahwa Fir'aun dan pasukannya kembali mengejar mereka menjadi ketakutan dan bersungut-sungut kepada Musa. Musa lalu menguatkan hati bangsa Israel untuk tetap percaya kepada Allah dan kendali Allah atas kehidupan mereka. Lalu Allah menunjukkan kekuasaannya dengan menyuruh Musa mengangkat tongkatnya ke atas laut Teberau. Selama semalam-malaman, Musa mengangkat tongkatnya di atas laut Teberau, sehingga terbelahlah laut Teberau ke sebelah kiri dan sebelah kanan, dan dasar laut menjadi kering dan bisa dilewati oleh bangsa Israel. Allah juga menguatkan hati Fir'aun dan pasukannya untuk tetap mengejar bangsa Israel, sehingga sesudah barisan terakhir dari rakyat Israel yang menyeberang itu semua tiba di tepi laut Teberau dan selamat, maka Allah menyuruh Musa untuk mengangkat tangannya di atas laut Teberau sehingga air laut berbalik dan menenggelamkan Fir'aun serta seluruh pasukannya. Maka ketika dilihat oleh orang Israel betapa besar perbuatan Allah untuk menyelamatkan mereka,
maka mereka menjadi takut kepada Allah. Mereka bersorak-sorak untuk memuji kemuliaan dan kebesaran Allah dan percaya kepada Allah serta Musa yang diutus olehnya. Adik-adik, saat ini kita percaya bahwa keselamatan melalui darah Yesus diberikan Allah pada seluruh umat manusia yang percaya dan yang mau taat kepada firman-Nya. Jadi, keselamatan bukan hanya untuk bangsa Israel saja. Dan kita juga percaya bahwa Allah berkuasa dan mengendalikan kehidupan kita semua. Bagaimana contoh kendali Allah dalam kehidupan manusia, adik-adik? Salah satu contoh yang paling nyata adalah seperti saat ini, saat kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Di awal tahun kita tidak bisa membayangkan bahwa kehidupan kita menjadi berubah secara drastis karena adanya virus corona. Namun di tengah segala kesulitan, segala tantangan yang harus kita hadapi karena pandemi ini, kita masih tetap dapat melakukan kegiatan kita, masih tetap dapat belajar, masih tetap dapat beraktivitas, masih tetap dapat beribadah, walaupun semuanya dilakukan dengan cara yang sangat berbeda. Itu adalah bukti bagaimana Allah mengendalikan kehidupan kita dan juga menyertai kita. Sama seperti bangsa Israel yang menghadapi begitu banyak tantangan untuk bisa keluar dari penindasan bangsa Mesir. Demikian juga Allah melindungi kita dan menyertai kita untuk bisa tetap dapat menjalankan kehidupan kita dan agar rencana Allah dalam kehidupan kita tetap terlaksana. Jadi, kakak juga percaya kalau adik-adik pasti masing-masing punya pengalaman pribadi bagaimana Allah mengendalikan dan berkuasa atas kehidupan adik-adik. Respon yang Allah harapkan dari kita adalah supaya kita tetap percaya kepadanya dan taat untuk melakukan firman. Jadi kesimpulan dari firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini adalah bahwa Allah selalu memegang kendali dan mengerjakan rencananya untuk umatnya. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi kehendak Allah untuk menebus umatnya. Lalu, yang Allah kehendaki dari kita adalah untuk selalu percaya dan taat kepadanya. Sama seperti Musa yang mau percaya dan taat akan panggilan Allah. Ayat hafalan bagi kita minggu ini diambil dari Keluaran 15 ayat 11. Keluaran 15 ayat 11, kakak bacakan buat kita semua. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti engkau, mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur, engkau pembuat keajaiban. Demikian firman Tuhan buat kita hari ini adik-adik. Mari kita menutup renungan firman Tuhan dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman-Mu tentang bagaimana Engkau berkuasa atas kehidupan kami. Dan bagaimana yang Kau inginkan adalah kepercayaan kami kepadamu melalui ketaatan kami dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan tolonglah supaya kami bisa selalu percaya kepadamu dan kami bisa selalu juga taat kepadamu. Kami serahkan hidup kami hanya kepadamu ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Sekarang, kami akan menaikkan doa syafaat kami ya Bapa. Tuhan Yesus, saat ini masih di tengah pandemi yang terjadi, semua anak-anak melakukan sekolah secara PJJ. Tuhan, sekiranya Engkau mau tolong semua anak-anak, para guru, dan juga orang tua selama masa-masa sulit ini. Banyak kendala yang sering terjadi selama PJJ. Tapi Tuhan, sekiranya kami masih bisa bersyukur karena tetap bisa belajar dengan segala keterbatasan. Tuhan, sekiranya mau menolong supaya kami, anak-anak-Mu bisa tetap sekolah dengan baik dan tidak mengalami kesulitan selama PJJ ini. Tuhan Yesus, saat ini, walaupun kami juga tidak bisa bersekutu dan berkumpul secara langsung untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu bersama-sama.
Tapi Tuhan, tolong tetap berikan kami hati yang setia dan selalu ingin beribadah setiap saat walaupun hanya dari rumah masing-masing. Sehingga Tuhan tetap selalu dekat di hati kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk semua yang sedang sakit, khususnya teman-teman kami dimanapun mereka saat ini. Tuhan, tolong berikan kesembuhan melalui perawatan yang diberikan dan kesabaran untuk mereka, sehingga mereka bisa segera pulih dan beraktivitas kembali. Saat ini, kami juga mau mendoakan teman-teman yang sedang berulang tahun. Tuhan sudah tambahkan 1 tahun lagi untuk mereka. Berikan selalu berkat-Mu Tuhan, dan biarlah mereka selalu dalam lindungan kasih Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami naikkan doa-doa ini. Haleluya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sudah terdampak virus corona, khususnya buat para tim medis dari dokter, perawat, dan para relawan yang membantu di rumah-rumah sakit. Tuhan beri kesehatan dan kekebalan imun supaya mereka mempunyai kekebalan tubuh tetap sehat, juga para pemimpin dan keamanan negara dalam menjalankan tugasnya, beri mereka kesehatan. Kami juga berdoa khususnya buat vaksin yang segera ada supaya ketersediaan vaksin dapat merata untuk warga negara Indonesia. Tuhan, kami juga berdoa buat pembangunan gereja, kiranya Tuhan berkati dalam perizinan supaya lancar, tidak ada hambatan sehingga kami bisa mempunyai gedung gereja untuk beribadah. Kami juga berdoa untuk Natal para remaja, meskipun kami tidak bisa berkumpul, tapi kami tetap merayakan Natal dalam bentuk virtual. Biarlah merayakan Natal tetap di hati kami selalu, dan Tuhan tetap lahir di hati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami naikkan. Amin. Bagaimana respon kita terhadap firman yang sudah kita dengarkan? Salah satunya dengan memberikan persembahan. Ayat yang mendasari persembahan kita seperti nyanyian dari Musa di Keluaran 15 ayat 13. Dengan kasih setiamu, engkau menuntun umat yang telah engkau tebus. Dengan kekuatanmu, engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Allah sudah memelihara kehidupan kita sepanjang seminggu ini. Mari kita memberikan persembahan dengan mentransfernya ke rekening GKI Kota Wisata seperti yang tercantum ini, atau dengan scan QR code QRIS seperti yang terlihat di sini. Mari kita menyambut persembahan dengan menaikkan pujian betapa indah harinya dari Kidung Jemaat 395 ayat 1. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Yesus. Sekarang kami mau berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu selama ibadah online ini Tuhan. Tuhan, berkati persembahan yang sudah kami kumpulkan Tuhan. Kiranya Engkau bisa berkati persembahan yang sudah kami berikan kepada Engkau agar dapat memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah Minggu Pra Remaja di Minggu Advent kedua ini. Adik-adik, mari kita menyambut 1 minggu ke depan ini dengan memberikan yang terbaik. Seperti
seperti lagu yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Kakak-kakak sekolah minggu, jangan lupa mengucapkan terima kasih buat adik-adik yang sudah melayani hari ini, buat yang menjadi berdoa syafaat, membaca Alkitab, dan juga doa persembahan. Selamat ujian bagi yang masih ujian, tetap jaga kesehatan ya, memakai maskernya, cuci tangannya, dan jaga jaraknya. Mari kita menyanyikan lagu Kita Sudah Ditebus Oleh-Nya. Kini layanilah muka di sini, maju terus dan kibarkan paginya. Mari adik-adik kita berdiri, menyanyikan lagu ini dengan hormat kita pada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat ibadah Minggu Pra-Remaja di Minggu Advent kedua ini. Terima kasih buat setiap pujian yang boleh kami naikkan. Secara khusus terima kasih buat firman yang sudah kami dengarkan. Tuhan tolong kami agar 1 minggu ke depan kami boleh sungguh-sungguh mau taat melakukan firman Tuhan. Kami menserahkan kesehatan setiap anak-anak pra-remaja, khususnya yang sedang mengikuti ujian PAS. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau akhiri doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.